Prabowo pusing nggak tuh? Ya pasti pusing. Menteri-menterinya ikutan pusing. Sampai-sampai ada menteri yang ngomong ekonomi Indonesia jauh lebih baik dari Timor Leste. Rentetan masalah yang terjadi sekarang ini bukan masalah sepele. Itu kalau terus menumpuk, Prabowo bisa berada dalam masalah besar. Selagi masih belum terlambat, Prabowo harus peka dengan apa maunya rakyat. Dia terpilih juga karena dukungan rakyat. Masa sekarang mau mengabaikan mereka? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Bagi banyak orang, pemerintah sekarang ini dianggap tuli dan tidak peka dengan keluhan dari rakyat. Pemerintah seakan cuek meskipun rakyat sudah melawan dengan berbagai demo di banyak kota. Beberapa hari lalu, ada banyak demo di beberapa kota yang berakhir ricuh, seperti di Bandung, Malang, dan Surabaya. Mereka mendesak supaya Undang-Undang TNI dicabut. Hari ini ada kabar ada demo besar di beberapa kota, khususnya Jakarta, dengan tema yang sama, mencabut Undang-Undang TNI dan menolak RUU Polri. Mereka khawatir dengan disahkannya dua undang-undang itu akan membatasi ruang berekspresi masyarakat. Kebebasan berpendapat akan dipreteli dan yang paling ditakutkan mereka adalah adanya suasana ala Orde Baru, di mana rakyat tidak akan bebas mengeluarkan pendapat. Meskipun sebelumnya sudah ada demo-demo serupa di beberapa kota, tapi pemerintah kayak kurang peduli. Mungkin bagi mereka aksi demo itu cuma angin lalu. Ada satu lagi kabar yang sangat memprihatinkan. Nilai tukar rupiah sempat menyentuh 16.640 per dolar AS. Angka ini mendekati level terendah dalam 5 tahun terakhir, sejak 2 April 2020, di mana saat pandemi COVID yang berada pada level 16.741 per dolar AS. Angka ini juga mendekati level paling rendah dalam sejarah, yaitu saat krisis moneter 1998. Nilai tukar rupiah saat itu 16.900 per dolar AS pada 17 Juni 1998, bahkan pernah menyentuh 17.000 per dolar AS pada 22 Januari 1998. Kalau menurut beberapa media asing yang saya baca, ada kekhawatiran terhadap kebijakan Presiden Prabowo yang bakal berdampak terhadap fiskal. Banyak yang berpikir, dengan Prabowo menjadi presiden, muncul kekhawatiran akan kebijakannya dalam mengelola anggaran, salah satunya program makan bergizi gratis. Beberapa analis menyebut kurangnya komunikasi dari pemerintah mengenai situasi fiskal dan program belanja pemerintah membuat investor khawatir. Rupiah juga menjadi mata uang dengan performa paling buruk di tahun ini. Begitu juga dengan IHSG yang terus turun dengan stabil. Dari sini, kita bisa melihat gambaran besar dari permasalahan yang terjadi di negara ini. Beberapa orang bilang ini karena situasi ekonomi global yang tidak menentu, karena perang Rusia dan Ukraina, dan juga perang tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Tapi kalau dilihat lebih jauh ke dalam, masalah paling besar ada pada pemerintah yang terkesan tidak mau mendengar suara rakyat. Pemerintah merasa apa yang mereka lakukan sudah benar. Rakyat yang demo-demo itu dianggap cuma serpihan masalah kecil yang tidak perlu diladeni. IHSG jeblok, rupiah jeblok, APBN tekor karena penerimaan pajak turun drastis. Ada kabar bulan puasa tahun ini lebih sepi dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang sesuai dengan fakta bahwa deflasi sedang berlangsung. Apakah ini salah asing atau salah pemerintah? Para pendukung pasti bilang ini salah asing, salah Amerika, salah Yahudi yang mau melemahkan ekonomi Indonesia. Kalau masih merasa ini ulah campur tangan kekuatan asing yang mau memecah belah Indonesia, saya rasa ini pola pikir yang kekanak-kanakan. Ekonomi di negara ini memang lagi enggak beres karena kebijakan blunder yang tidak ada kaitannya dengan ulah asing. Demo besar di mana-mana karena menolak RUU TNI dan Polri, tapi pemerintah lanjut terus. Analis sudah memprediksi ekonomi Indonesia bisa berpotensi memburuk, tapi Prabowo tetap keras kepala, tetap pada pendiriannya.
bahwa langkah yang dia ambil jauh lebih baik. Prabowo seperti hidup dalam ilusi. Rakyat tidak punya saham, rakyat tidak punya uang dolar, rakyat tidak rugi apapun. Prabowo seakan mau menghibur rakyat dengan ilusi palsu, padahal kalau terjadi apa-apa, rakyat duluan yang kena dampaknya. Prabowo pernah curhat, IHSG diancam diturunkan kalau dia memaksa menjalankan program makan bergizi gratis. Kalau melihat situasi sekarang ini, saya melihat Prabowo cuma play victim untuk melindungi program makan bergizi gratis. Seakan-akan ada kekuatan asing yang mau merusak program kesayangan dia. Yang dikhawatirkan itu bukan programnya, tapi duitnya dari mana. Jangankan investor asing, rakyat biasa saja paham kalau APBN tidak cukup untuk membiayai program makan bergizi gratis. Anggaran kurang, terpaksa dilakukan efisiensi ugal-ugalan demi bisa menjalankan program ini. Investor asing pasti khawatir. Mereka tidak peduli dengan program pemerintah asalkan tidak ugal-ugalan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini semua permainan persepsi. Kalau anggarannya ada, duitnya banyak, program makan bergizi gratis tidak akan dipermasalahkan. Pemerintah pakai cara gali lubang tutup lubang, itu yang bikin khawatir. Prabowo harus peka dan mendengarkan apa kata rakyat. Jangan cuma mendengar bisikan dari orang-orang di lingkaran kekuasaan saja. Jangan suka menyangkal dengan alasan yang aneh. Sikap dan komentar presiden bisa menjadi penilaian bagi investor asing apakah negara ini waras atau tidak. Investasi itu tujuannya cuma satu, yaitu cuan. Kalau mereka tidak melihat prospek yang bagus, ngapain mereka investasi? Kalau kepala negaranya aja suka ngawur, gimana orang luar mau percaya? Tapi intinya, kita lihat saja gimana perkembangannya ke depan. Saya penasaran sampai sejauh mana Prabowo mau bertahan dengan sikap keras kepalanya. Pola pikirnya kadang sudah tidak relevan. Pemikirannya sering mundur ke zaman dulu, tidak peka dengan perubahan zaman. Pemerintah terlalu alergi dengan kritik dan demo. Para menterinya digaji besar, tunjangan besar, tapi suka ngomong asal bunyi, menjawab isu dengan gaya seperti anak kecil yang tidak punya etika. Sekarang Prabowo mau gimana juga kita nggak tahu. Mungkin kalian juga merasa, apa sih yang sedang dilakukan pemerintah sekarang ini? Tidak kedengaran gebrakan yang hebat selama setengah tahun ini. Yang kedengaran cuma isu PHK, ekonomi lesu, banyak perusahaan morat-marit, rupiah jeblok, pasar saham amburadul, kasus korupsi gila-gilaan, APBN defisit, RUU kontroversial, demo di mana-mana. Banyak yang kepingin kabur ke luar negeri karena mereka sudah hopeless dengan masa depan negara ini. Prabowo pusing nggak tuh? Ya pasti pusing. Menteri-menterinya ikutan pusing. Sampai-sampai ada menteri yang ngomong ekonomi Indonesia jauh lebih baik dari Timor Leste. Rentetan masalah yang terjadi sekarang ini bukan masalah sepele. Itu kalau terus menumpuk, Prabowo bisa berada dalam masalah besar. Selagi masih belum terlambat, Prabowo harus peka dengan apa maunya rakyat. Dia terpilih juga karena dukungan rakyat. Masa sekarang mau mengabaikan mereka? Jangan dipikir dengan ngomong endasmu semua masalah jadi beres. Itu tanda kesombongan karena merasa paling benar. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.